Saya kasih contoh pengalaman. Ini saya alamin sendiri. Saya dulu, bos saya pertama itu adalah pengacara OCK Ligis tahun 82. Berkantor di Glodok. Gaji saya pertama adalah 200.000. Kemudian dari situ saya pindah ke hanya 3 bulan di OCK Ligis. Di situ pindah saya ke law firm internasionalnya, namanya Nasution Lubis Hadi Putranto. Nasution itu adalah Anan Buyungin, Lubis Hadi Putranto. Oke. Ini nama semua sekarang punya kantor besar. Hadi Putranto adalah Tuti Hadi Putranto yang sekarang namanya law firm HHP tadi. Ya, HHP yang lawyernya ratusan gabung sama mereka. Sedangkan Lubis itu adalah Timbul Lubis yang sekarang juga itu kantor besar namanya LGS. Oke. Saya di kantor Buyung hanya beberapa bulan tapi disitulah saya baru tahu bahwa dunia pengacara itu bisa kaya. Disitulah saya punya bos beberapa orang bule. Dulu waktu saya kuliah di Bandung, setiap saya ketemu pengacara, kok mobilnya butut-butut melulu, mogok melulu di jalan. Makanya waktu saya kuliah di Bandung, saya 2 kali masuk rumah sakit karena saya tidak merasa tidak ada masa depan menjadi seorang pengacara. Itu waktu saya di Bandung. 2 kali masuk rumah sakit karena stres. Karena saya masuk fakultas hukum, not my choice. Tapi karena saya tidak bisa masuk ke ITB. Karena waktu itu kan kalau orang kan maunya ITB itu kan langsung pasti kaya, pasti dapat pacar gampang, dapat mertua langsung dibaikin sama mertua. Jadi saya masuk fakultas hukum itu not my choice. Tapi begitu saya masuk, body language saya itu merasakan memang bakat saya. Oke. Tapi karena saya waktu itu adalah top skor, lulus termuda dan terbaik dari Unpar, waktu itu Profesor R. Subekti yang menulis KUH Perdata menelepon saya, minta saya agar mewakili Fakultas Hukum Unpar dicalonkan menjadi pegawai Bank Indonesia, calon pimpinan. Akhirnya dengan berat hati, walaupun saya sendiri tidak tahu, saya meninggalkan kantor pengacara internasionalnya Nasution Lubis Hadi Putranto untuk pindah ke Bank Indonesia. Ya, satu kelas saya di Bank Indonesia itu pendidikan 1 tahun. Satu teman kelas saya waktu itu adalah Gubernur Bank Indonesia yang sekarang, itu adalah teman kelas saya. Ya. Satu lagi teman kelas saya juga yang sekarang pimpinan tertinggi di OJK. Ya. Nah, cuma waktu saya di Bank Indonesia, disitulah kehancuran karir saya karena ternyata bukan bidang saya. Harus berhitung dagang, accounting, sampai saya pernah mau bunuh diri. This is a true story. Saya pernah mau bunuh diri di Bank Indonesia karena saya dari kecil saya selalu juara, selalu number 1. Saya dari keluarga yang selalu juara. Tiba-tiba masuk ke pendidikan, accounting segala macam, hitung dagang yang saya tidak mau, alergi, ya tentu hasilnya juga jelek. Ya kalau prestasi Anda jelek di suatu kelas di Bank Indonesia, Anda kan minder, akhirnya jadi stres. Tapi dengan nyali, nanti akan saya terangkan kalian kepada nyali, saya akhirnya berhasil lagi keluar dari Bank Indonesia, masuk langsung. Waktu itu saya sudah bertekad harus mau jadi lawyer. Saya sudah terinspirasi oleh pengalaman saya di kantor internasionalnya Buyung. Saya terinspirasi, akhirnya saya bertekad harus menjadi lawyer. Dan lawyernya pun nggak boleh nggak boleh yang biasa-biasa. Melamarlah saya ke law firmnya Makarim Taira. Itu adalah salah waktu itu kantor corporate internasional, corporate ya, yang dipimpin oleh Dr. Nono Anwar Makarim sama bule-bule yang sebagian besar Harvard Law School. Saya masuk di situ tahun 83 bulan Juni, umur saya masih 21. Ya. Waktu saya mulai kerja di kantornya Makarim Daerah yang sekarang juga masih termasuk yang salah satu terbesar di Indonesia, saya sering melihat seorang anak kecil suka datang ke kantor main-main di karpet.
Dan anak kecil tersebut yang saya ketemu tahun 83, itulah yang sekarang jadi Menteri Pendidikan kita. Ya, si Makarim, ya, itu adalah Menteri Pendidikan kita, adalah anak dari Nono Anwar Makarim, Nadiem Makarim, ya, yang kadang-kadang juga kupingnya segini waktu kecil dulu, ya. Sekarang dia jadi menteri, jadi harus panggil bapak, ya. Jadi, oke, menjawab pertanyaan tadi, berapa tahun? Oke. Waktu saya di Makarim Taira, ya, saya melihat banyak orang tergoda. Begitu dia kerja 2 tahun, ada tawaran menjadi in-house di perusahaan lain. Misalnya gajinya 5 juta. Begitu ada tawaran dari bank atau dari perusahaan leasing 2 kali lipat, dia langsung pindah. Nanti jawabannya adalah bertahun-tahun kemudian. Saya waktu itu banyak godaan, saya tidak mau pindah dari Makarim Taira. Dan hasilnya apa? 20 tahun kemudian, dulu teman kantor saya yang loncat pindah ke menjadi in-house di perusahaan, hidupnya tetap biasa-biasa. Ya, di awal-awal gajinya lebih besar daripada saat itu, tapi jangka panjang ya itu juga, tidak ada perkembangan karir, hanya tetap sebagai stafnya direksi, bahkan boleh dikatakan membawa dokumen untuk direksi, ya. Sedangkan saya waktu itu udah mulai nama meroket, penampilan bebas. Dan begitu Anda berhasil dalam suatu kasus atau Anda buka kantor, satu perkara honor yang Anda dapat bisa lebih besar dari gaji si in-house teman kau yang pindah tadi selama hidupnya. Oke? Dari satu perkara Anda bisa dapat lebih besar dari gaji teman kamu tadi yang sebelumnya lawyer pindah menjadi in-house lawyer. Hanya dari satu perkara. Ya. Itu jawaban tadi, bahwa ukuran magang itu tidak ditentukan oleh waktu. Yang jelas 2 tahun itu belum magang namanya. Yang jelas 2 tahun itu belum cukup untuk menentukan seorang sudah punya jam terbang. Kalau Anda mau secara matematik minimum 5 tahun.